Kurang bisa di ini. Kagak ngerti gua. What the hell's going on? Kayak gini dia. Ya, wah gue jadi perampok nih, seru nih gitu. Oh enggak lu jadi nyainya. I was like, what? Gue kira jadi nyai pulang-pulang, kok gue jadi perampok? Gitu. Kok gue jadi gundik? Tertukar gitu, Jadi ini peran yang tertukar. Bengkak. Coba dilihatin dong, mata kamu kenapa? Tadi pagi aku main padel, terus lagi gini pak. Kena. Siapa? Mana bolanya? Ini gue sendiri. Tangannya dia. Main tangannya. Tangan gue sendiri. Gue lagi gini pak. Tapi dia memang kayak gitu tau. Dia selalu sakit karena dirinya sendiri. Dia selalu sakit karena dirinya sendiri. Teman seru CGV langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Hal wajar apa yang dilakukan cewek tapi bakal aneh kalau dilakukan oleh cowok? I'm sorry, I love Casamigos because George Clooney gave me that drink. Okay, I'm not flexing in that way. Anyway, yeah. Sorry. Yeah. Yo. Kalau gitu gue di tengah lu, ngapain lu? Lu belum muhrim. Oh, iya juga. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dan director dari film yang kayaknya dari poster, ini nggak peres ya. Ini menurut gue poster 2025 terkeren. Gundik. Bang Api editan enggak? Udah. Ya Keren. beres. Enggak beneran. Padahal nggak Tapi direncanain. lu bilang enggak peres. Beneran. Padahal nggak pernah. Gini aja gitu, Nggak gini pernah aja. direncanain nih posternya. Nah, itu dia. Nanti kita bahas Mas Anggi. Tapi Mas Anggi sama Maxim kayaknya belum pernah aku interview. Jadi ini heads up pertanyaan CGV. Pertanyaan pertamanya nggak pernah template. Oke. Jadi bersiaplah untuk terpukau. Pertanyaan main bowling yang pertama. Hah? Main bowling. Ya. Hal wajar apa yang dilakukan cewek tapi bakal aneh kalau dilakukan oleh cowok? Maxim, giliranmu. Di 2025 kayak udah nggak ada hal yang aneh kalau cowok ngelakuin yang cewek biasanya lakuin sih. Apa ya? Seperti apa? Pipis Pakai, duduk. Pipis duduk. Pipis duduk benar. Really? No, gue pipis Yeah, duduk. I like Duduk? it. Iya makanya nggak aneh. I can Hah? Oh, bilangnya nggak aneh. Nggak aneh, yang aneh. Yang bakal aneh kalau dilakuin sama Ya, udah lah, ini kan pertanyaan. contoh tuh kayak gandengan cowok-cowok, cewek kan Oh, Oke, ya, itu. Itu ya. Gitu. Gandengan sama Hal yang cewek lakuin tapi kalau cowok lakuin aneh Ya, gitu. ya. Kalau cewek sama cewek kan masih bisa bergandengan tangan ya mungkin ya. Kalau cowok sama cowok misalnya ya agak. Tapi Kan tadi 2025 misalnya, bukan berarti itu lu ambil juga jawabannya. Tadi Enggak misalnya. juga sih. Benar. Makasih Ya ya. kan itu Makasih. 2025 juga aman juga gandengan tangan sama cowok udah Aneh sih, gue sih kalau ya nggak tahu tempat. Oke, apa ya? Ya mungkin kalau misalnya cowok masuk ke toilet cewek. Kalau itu bukan aneh, itu kurang ajar. Digaplok yang ada. Iya. Next try. Nah, terus Ayo apa? Maxim belum terjawab. Kalau mungkin pakai BH. What? Cowok pakai BH. tapi terus dikasih lihat gitu, gue pakai BH lo. Aneh. Ya pasti aneh sih, cuma how do you know gitu. How do I know that I'm wearing a BH? Iya. Ya kan kelihatan. Oh tapi udah banyak. Nggak ngapain Iya juga kamu sih ya. cowok pakai BH Agak kan muncul. Tapi aneh sih. nggak punya benjolan. Nipple tip kali. Oke. Tapi ada loh fetish orang yang suka pakai BH. Nipple tip kali. Enggak, BH aja. Maksudnya emang fetish Hal orang kan wajar beda-beda. apa yang dilakukan cewek kalau dilakuin sama cowok bakal aneh apa ya? Yang bakal aneh. Nggak ada. Oh, gua tahu. Mas Anggi, silakan. Jadi gundik. Masuk komet, editan komet. Ya. Mic drop. Udah. Bener kan? Itu, Masa cowok jadi gundik nggak bisa kan? Nggak, Gini. aneh kan? Ada pun ya jadi kucing gitu kan. Tapi kan nggak jadi gundik juga gitu. Ada bunyinya. Terima kasih banyak. Jadi gundik. Suara kucing lagi. Tapi dah, terima kasih. Masuk sekali jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua, tapi sebelum itu tak kenal maka kata sayang. Kenalkan gue host magang, nama gue Jomai Timu. Di sebelah kanan gue sudah ada Lu namanya berperan sebagai Nyai.
Maxim Bautier. Oh bukan. Yang sebelah, masih Anggi Umbara sebagai Gundik. Enggak ya? Dan saya Gundik sebagai Maxim. Maxim. ya. Jangan tahu lagi. Jadi kamu Gundiknya dia? Tuh, Oh, harus ya. right. Wajar yang aneh. Makanya aneh sih. Ya, aneh banget. Tapi ya udahlah. Maxim berperan? Baim. Baim. Ini dia cast Gundik Taman Seru CGV. Tunggu dulu, magang udah berapa lama magang? Magang mulu? Terakhir yang kita itu di Kemang. Iya. Magang mulu? Iya, iya dari situ. Mas Anggi, ceritakan tadi gimana poster ini. Wah, jadi ceritanya adalah kita bikin 2 desain poster, satu untuk teaser, satu untuk official main gitu kan, main poster. Udah kita approve, terus kita photoshoot dengan Duna, dengan fotografer, dengan desainernya Tova. Terus poster yang pertama kita rilis, tahu-tahu nggak bisa dicetak karena tidak lulus sensor. Dan akhirnya saya maksa, ya sensor tuh nggak berhak untuk nggak meluluskan, dia harus, ya maksudnya dikembalikan sama dia gitu kan. Dia bilang, kenapa alasannya? Ya karena minta bikin lebih ramah. Ya. Nggak mungkin dong kita kasih muka belakang jadi senyum gitu kan, nggak mungkin kan jadi ramah kan. Saya ramah loh gitu, nggak mungkin. Terus akhirnya saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kita kalau kayak gini aja, gimana klasifikasi di berapa, dikasihlah 21 plus. Which is kalau poster yang 21 plus itu nggak mungkin, nggak boleh dicetak dan ditempatkan di publik, di area publik. Jadi kita nggak bisa taruh poster kita untuk promo gitu di area publik, ada anak kecil, ada anak yang di bawah umur 21 gitu kan. Walaupun di bioskop ditaruh paling ujung apa gimana nggak tahu sih. Terus ya udah kita revisi, tapi ya udah nggak enak gitu, misalnya direvisi juga nggak sesuai. Ya akhirnya udah kita coba bikin poster kedua, which is nggak pernah kita rencanakan. Saya ambil shot yang paling saya suka, yang ikonik banget dari filmnya, gitu kan. Itu shot ini, yang dari atas top shot ini. Dan ini susah banget sih ngambilnya. Karena tempatnya waktu itu kan nggak cukup tinggi segala macam. Akhirnya kita mesti syuting di tempat yang beda, bawa properti ke sana. Gitu. Nah kita ambil karena kita shootnya dengan kamera 8K, jadi bisa tuh kita capture raw-nya, langsung kita perbesar dan kita cetak gitu. Kita ajukan ke sensor dan dapat semua umur. Padahal Bagus. Terima kasih ya penonton bayaran di belakang. Tepuk tangan kenceng. Terus Mas. Ya pada konteksnya kalau yang sebelumnya kan dia Luna ngadep belakang gitu kan, lagi di bathtub juga, cuma level shot terus kelihatan pundaknya, terus ada darah-darah lah gitu kan, mandi darah gitu kan. Yang membedakan hanya darah. Sini tidak ada darah sedikit. Iya. Jadi ini kalau bahasa gampangnya screen grab ya. Screen grab. Screen grab. Screenshot. Iya screenshot. Screenshot. Ini Dari nggak ada DI film. lagi Mas. Udah gini aja plak udah. Apanya? Udah nggak di DI lagi nih. Iya dong. Maksudnya tetap kita tetap kita bikin itu tuh kayak yang letek-letek itu kan kita bikin kulitnya, terus backgroundnya semua kita bikin tuh yang sebenarnya kalau diperbesar nih kayak kulit ular sebenarnya nih si ubin-ubin ini gitu kan. Kalau ada versi yang gedenya gitu kan. Nah itu ya udah kita DI dulu sama Tova. Kita bilangnya sih ini untuk internasional poster, emang bener ini untuk kita mau untuk launching, kita masukin ke beberapa festival posternya ini. Jadi karena nggak akan dicetak gitu, kita pikir karena kan untuk kecil kan, akhirnya kita perbesar lah, jadi untuk cetak. Gitu. Jadi ini scene yang akan kita lihat di 22 Mei nanti ya. Yes. Mbak, nomor 2, sosok Gundik di zaman Belanda tuh kayak gimana sih Mbak? Nggak tahu. Dia belum lahir kali. Belum lahir. Iya sih, tapi ada pertanyaannya lagi suruh nanya. Apa betul kalau di zaman sekarang namanya Enes? Ani-ani. Iya, ya Ani. Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi mungkin maksudnya nama dia kan bukan Ani, kenapa dia bisa jadi dia namanya yang lain. Susi. Itu agak stereotyping sih Masih mungkin. jadi susi-susi gitu. Iya. Kecuali kalau gitu baru. Ani, susi-susi. Kalau yang namanya Michelle atau Dewi. Ada lagi orangnya. Ayu. Ayu. Maksudnya agak, kalau gitu baru fair.
Kalau cuma Ani nggak fair dong. Bisa Ani doang yang Iya. jadi gundik. Padahal nggak semua Ani loh jadi gundik Iya, kan. makanya mantan gue namanya Ani. Nggak Jadi mantan. jadi mantan. Ya, ada juga yang itu Kan nggak mungkin dia tiba-tiba dipanggil Ani. Gitu. Oh, dan dia bukan gundik juga kan. What is going on right now? Gue nggak ngerti. Gue emang nggak nyambung nih kayak gini. Nggak, gue ngerti tapi kayak, ya oke. Ini anak-anak tidur nih. Iya. Abis makan telur pisang. Pisang goreng. Telur pisang. Pisang menelur. Sorry, lanjut. Tapi nggak apa-apa lagi Jangan kayak bikin gini. tambah aneh lagi Iya, nih interview. tapi memang kayak gini. Pertanyaan nomor 3, di film ini Luna Maya punya karakter yang menyeramkan namun manusiawi. Masa? Menurut kami sih di Oh ya, CGV. manusiawi. Ya. Sisi manusiawinya apa? Yang Nggak itu punya badan sih. Nggak. punya badan, terus Iya. masa aku dipanggil tante? Kekak, Aduh, maaf tante, ampun. mau bilang tante. Maaf kakak. Oh. Kan ngerespon gitu loh. Kayak. Oh. Dia nggak suka dipanggil tante, lebih suka dipanggil kakak. Isn't it human? Enggak ya, It's human insecurity. it's human iya. in Security. insecure Age insecurity. Iya. age insecurity. Apa ya insecurity bahasa Indonesia? Insecure di umur gitu kan. Iya. Padahal nggak sengaja aja gitu manggil. Iya, tante. Emang real life dia nggak mau dipanggil tante juga. Relatable lah. Emang lo mau dipanggil tante? Sering. Oh sering. Tapi lebih prefer mau dipanggil tante apa kakak? Gue kalau mau ponakan gue dipanggil tante sih. Ya lu jawab dulu deh, kenapa gimana? Gue Nih, ngantuk banget. kalau menurut Maxim, Iya. in Kok real nggak life, jawab tadi? Jadi gimana? ini kan ini anunya dulu, depannya dulu. Luna Maya punya gini loh nih. Luna Maya punya karakter yang menyeramkan namun manusiawi kalau menurut Maxim. Oh, in real oke. life, Itu belum selesai tadi belum pertanyaannya. selesai. In real life, Itu namanya tuh tante-tante gitu. enggak spill satu sifatnya Luna yang menurut Maxim. Menyeramkan. Terima kasih. Silakan. Aku tidur. Ya nggak mungkin diomongin lah kalau orang. Enggak ya? Masa Gimana, Maxim? berani Nggak tahu. ngomongin. Berani. Oh, coba silakan kalau berani. Kadang tatapannya. Oh, Waduh. Kayak gini dia. Kayak gimana? Ya itu kan anatomi badan yang udah dari maksudnya belok gitu. dari brojol itu dikasih sama Belok. ibu kok begitu, masa kamu Ya gitu, maksudnya melotot, mempertanyakan Iya, maaf. apa yang Tuhan kasih gitu. Jadi lu Kadang-kadang kan bingung ya gitu. Iya. Lu Salah kalau kan? marah Salah gitu kan loh. lu? Itu Padahal kan, enggak, padahal. itu kan sebenarnya udah comes with the body Padahal yang aku mau bilang dikasih tatapannya gitu. itu sangat menawan gitu sebenarnya. Asik. Tapi dia ngambilnya secara negatif. Kan aku mau bawainnya positif. Suzon duluan ya. ini 3 hari ntar dibahas nih. Abayu. Iya. Jadi malah pertanyaannya salah, cuma malah jadi ribut kayaknya nih. Pertanyaannya kayaknya agak-agak memicu pertengkaran Ya, kalau gitu aku- rumah Iya, iya, tangga. Aku dengerin tapi aku tidur. Ya boleh. Nomor 4. Lu nggak di poster nggak di ini Tidurnya kayak di poster tidur terus. Ya terus ini. Kita pasang kamera jadi top shot ya. Enggak, soalnya ada kipas angin. Gue tuh kalau ada kipas angin. Oh iya, matiin. Enggak. Spoil-spoil ya. Kipas anginnya kan Mas Pion, Wow. produk Indonesia. Masuk tuh. Pakailah Itu si Crisco itu. Masuk. Nggak, ini kan buat iklan. Buat Mas iklan Pion biar supaya masuk. Iya benar. masuk Makasih iklannya. Mas Andi. Itu Crisco, Chris. Wah, saya suka sekali interview hari ini case-nya gampang terdistraksi. Ya udah, makanya gua Gampang. merem abis Iya. gua dengerin. Oke, benar. Mbak Luna merem dulu. Nomor 4 buat Maxim sama Mas Anggi. Oke. Ketemu 2022 benar. Iya. Pertama kali tuh ketemu. Pertama kali tapi ternyata udah pernah satu project bareng dulu. Dulu tahun banget. 2016. Nah kalian tidur, kenapa dia bangun sih? Kan Kan tidur, gue bangun di rumah. Jadi ribut gua lagi, merem, pemirsa. gue merem tapi gue denger. Ya itu Kemal Makata saya. Oh, itu. Ya, tapi dulu banget. Dulu banget. Enggak, gua sama Luna apa? Dia mbak. Maxim sama Apa gue? Mas Anggi. Iya bener satu film, tapi kita nggak syuting nggak bareng. Nggak bareng. Terus Ya terus nggak ketemu, nggak. Gue jadi cameo dia. Lu lambat tahun, lambat tahun cameo juga. berganti, ketemu lagi 2022. Dua. Itu udah ngobrolin Gundi. Nggak gundik tapi Kita mau bikin film lah. pengen. Bang. Ngobrol-ngobrol. Something lah, something ada di slate gua. Beberapa ya, maksudnya tertarik juga dengan Maxim yang dulu. Dulu kan Maxim selalu dengan teen movies gitu kan. Dan sekarang udah gue lihat udah one of the actor Indonesia yang udah mature gitu kalau menurut gue. Jadi udah berhasil menjadi seorang yang, karena kan nggak banyak yang aktor yang stuck aja kan. Jadi memerankan
karakter teen itu terus, ya udah umur 30 masih tetap aja teen. Oh ya? Ini kenapa tidur bangun Yang nggak disebutin juga kan dong. Maksudnya ada yang udah umur 30 masih masih meranin. karakternya gitu. Ya. Itu Stuck- enak stuck di situ. banget. I want that. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya. Dia pakai baju SMA itu nggak Nggak mungkin. mungkin ya. Ya. 2022 berarti gue masih 29 tahun itu, belum 30. Dan makanya dia ngeliat oh dia aktor yang udah mature lah, berhasil keluar dari ininya. Ya udah. Dan gue juga selalu tahu, gue tahu film-filmnya Anggi, and gue tuh selalu pengen lah yang kayak filmnya yang bentuknya seperti heist aja, gue kayak oh yes finally gitu loh, kayak a bit outside of the box gitu, terus ada horror. Soalnya kan everybody plays it safe, not everybody, sorry, bukan semuanya, tapi the best data is obviously kita play it safe gitu kan. And kadang aku pengen gitu yang kayak let's just play it not safe, you know, if we can do it, if anyone else can do it, why don't we do it gitu kan. Nah, cari orang yang mau a bit think outside the box and berani, and then not really ngikutin the pop culture, itu menurut aku itu yang bakal bikin sesuatu baru gitu loh. Yeah. That lasts longer even gitu. So makanya aku kayak sangat tertarik, dan akhirnya kita ngobrol lagi, mau nggak gundik? I was like, yeah, of course. Berarti mau nggak gundik itu setelah pertemuan di 2022 itu? Ya setelah itu ya setahun. Dan mungkin yang bikin jamu juga karena kita jarang band, lu juga main musik, ya cepet nyambungnya sih. Lagunya juga sama ya. Tipe-tipe lagu. Kayaknya di 19 nggak gitu. Di 19. Di 93 terus ada. Berarti kalau Maxim inget lagi di mana lagi ngapain nggak waktu Mas Anggi? Yuk gundik lagi yuk. Yuk gundik lagi. Gundik lagi yuk. Yuk gue gundik Yuk gundik yuk. Yuk nggak gundik yuk. Ini jadi gundik ya sih. Gue lagi ngapain ya? Jujur gue nggak terlalu ingat. Kayaknya lagi syuting. Lagi syuting. The moment waktu lu series. ditawarin gitu, diajakin. And the moment gue lagi syuting series apa lupa. Tapi drama. 10 PM kayaknya. 10 PM. 10 PM. Iya. Anyways, ya. Mbak Luna dikabarin Perlu kopi atau project apa ini kamu? lagi di mana lagi ngapain? Lagi di mana Iya. pas aku terima WhatsApp gue? Iya, gue lagi di mana ya? Di jalan kali ya. Terus kita pergi makan kan, makan yuk gitu. Terus gue bookingin restoran lah, restoran Jepang. Udah. Iya kan? Iya, tapi nggak waktu lagi itu lo lagi di mobil. Lagi di Lo mobil. terima Mobil WhatsApp. deh. Baru habis itu booking restoran Jepang, makan, ngobrolin gundik di Ya, situ. dan gue nyari restoran Jepangnya di mana nih anjir? Karena nggak ada signage sih men. Dan Oh yang itu. Ya, hidden enak place banget gitu, itu. dan gue nggak tahu tempat itu. Dan gue mau partner gue nyasar. Ke kiri ya? Iya ke kiri kita lurus, kan harusnya ke kanan kan? Ya. Kita nggak ngeliat dari jalan itu. Bener. Nah, tapi apakah di obrolan di restoran Jepang itu Mbak Luna udah mikirin mau jadi IP sekalian? Di sini jadi IP kan? Enggak sih. Waktu itu udah deh. Udah Ya, udah langsung ngomong sih di situ. Wah, Cuma waktu itu belum bilang, gue belum nangkep jadi siapa karena dia bercerita tentang heistnya itu. Wah, gue jadi perampok nih, seru nih gitu. Oh enggak lu jadi nyanyinya. Ternyata. Jadi I was like, what? kalau dia malah ngirain Gua dia kirain- jadi nyai. Gue kira jadi nyai pulang-pulang. Kok gue Jadi jadi perampok? perampok gitu. Gue mau jadi gundik. tukar gitu. Iya. perasaan Jadi ini yang peran yang tertukar. Seperti sinetron Agus Kuncoro, dunia sudah terbalik. Oh, wow. Semua relate gitu anjir. Nanti sequelnya dia jadi perampok, nanti aku yang jadi gundik ya kok aman. Ketukar lah gitu ya. Ini nanti Maxim di sini. Kamu udah, sorry. Bagus. Wah. Dapat clickbait, Tidur dapat ya? clickbait. Kopi nggak ada ya? Kayak butuh kopi. Masih. Enggak, mataku tuh sakit Kayak tadi setiap ada yang pagi. mau spoiler gue pakai struman cut gitu ya. Enggak, ini mataku tuh bengkak. Oh iya bengkak. Bengkak nggak? Bengkak. Coba dilihatin dong mata kamu Bukan. kenapa? Tadi pagi aku main padel, terus lagi padel. gini pak, Kena. kena ini gue sendiri. Serius? Iya, Siapa? Mana bolanya? ini Ini gue sendiri, tangannya dia. Oh, main tangannya. tangan gue sendiri. Gue lagi gini pak. Kamu Tapi dia memang bandel. kayak gitu tau. Dia selalu sakit karena dirinya sendiri. Selalu masuk ke dia. Dia selalu sakit karena dirinya sendiri. Teman seru CJV langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebelum nanti jadi ribut.
Mas Anggi, Maxim dan Mbak Luna, Ya. komposisi apa aja yang ada di film ini? Komedi udah pasti tuh. Terus Komedi justru terakhir ya. Iya, sebenarnya paling terakhir. Ya. Setelah nonton tuh jadi kayak kok lucu banget gitu. Oh ya udah ini kita jualannya komedi aja gitu. Situationalnya. Karena sebenarnya porsi komedi itu sendiri waktu di skrip mungkin cuma berapa persen ya. Nggak sebesar kecilan. itu, mungkin kayak itu 10% kecil lah gitu kan. Kecil. Tapi ternyata pas udah jadinya, anjir lucu men gitu. Ya, menurut kita jadi way banyak gitu kan, jadi banyak dan emang lucu sih situasi yang konyol yang membagongkan aja kan, 4 perampok masuk ke rumah Nyai yang dibilang ya berarti seorang Budi kayak ternyata jeng-jeng gitu, jadi kocak lah gitu. Dan ya itu elemennya harusnya pertama kali didesain itu is a heist movie sebenarnya. Oke, heist movie pertamanya ya. Heist movie, terus baru kita genrenya apa ya? Mau kita masukin ke genre apa nih? Oh, horor. Jadi jadi dia heist movie, dia masuk ke rumah, mau merampok ke rumah yang isinya ternyata teror gitu kan. Jadi rumah seorang ya, nyai gitu lah. Di situ horornya baru kita bagi lagi, split lagi. Horor jenis apa nih gitu kan. Horor kan bermacam-macam kan, yang kita tahu ada 3 kan. Supernatural, thriller, dan monster movie gitu kan. Supernatural yang arwah-arwahan segala macam, pocong ya Indonesia lah gitu. Itu ada. Thriller, bunuh-bunuhan apa yang gore apa segala macam, menegangkan ada. Ada juga. Terus monster ada juga di film ini, tapi kita belum bisa bilang apa, tapi ada monster, ada elemen monster di film ini juga gitu kan. Nah, ya udah kita kafah lah ceritanya. Secara horor itu kafah, secara entertainment ya ada komedinya, ada dramanya semuanya. Jadi it's one pack of entertainment. 22 Mei. Yeay. Masuk ke Maxim lagi. Coba baik-baik yang tadi Mas Sanggi bilang teen movies bertransformasi sebagai perampok dan suami di sini. Betul. Gimana? Pertanyaannya adalah karakter development-nya berat nggak? Oh, berat banget. No, enggak. Aku dipasangin sama Ratu Sofia, dan dia tuh profesional sekali. Jadi untuk chemistry buildingnya udah oke sekali, udah gampang lah. Pokoknya kita udah tahu apa yang kita mau lakuin. Buat berperan sebagai suami, aku udah pernah beberapa karakter seperti itu. Jadi aku udah ada reference-nya, ada repertoarnya di library aku. Apa lagi ya? Udah. Bahasa aja sih, main bahasa. Iya. Development bahasa Aku tuh sebenarnya bahasanya yang seorang supir taksi nggak begini bahasanya gitu kan, jadi harus yang lebih membumi lah. makanya aku dikurangin dialognya. Tiba-tiba dikurangin dialog. Nah, jadi kalau dari Mas Anggi sendiri emang challenge-nya Maxim tuh di bahasa ya, bener? Ya, karena mesti keluar dari comfort zone-nya dia kan, menjadi ya seorang yang supir taksi aja gitu. Tapi puas lah ya sama penampilannya Maxim di sini ya. Oh puas. Secara kemampuan dia dalam yaitu menguasai karakternya dia dan berperan di dalam situasi itu sangat bagus, sangat baik lah gitu. Dan sentralnya emang di dia kan, protagonisnya gitu ya. Jadi sangat convincing lah. People, gue sih yang nonton ya hook lah ke karakternya dia. Jadi karakter dia emang ngedrive the movie sih. Gitu. Jangan lupa 22 Mei nih karakter Maxim yang ngedrive film ini. Yes. Selain jadi supir taksi kan emang driving kan? Driving, ya. Drive maksudnya drive mobilnya. Betul, terus juga karakternya juga ngedrive. Iya oke. Iya. Sebelumnya udah pernah main horor nggak sih Maxim? Horor udah. Udah pernah ya? Berarti sama Mbak Luna juga udah pernah main horor. Iya. Tapi ya ini beda. Oh, ini beda ya? Bedanya Ini beda ya? itu kan pertanyaannya. Enggak. Saya mau belok ke Oke. menurut Maxim, apakah karakter Mbak Luna di sini semenggemparkan sebelum-sebelumnya? Kah? Apa pertanyaannya? Menurutmu karakternya Mbak Luna di sini semenggemparkan karakter-karakter dia di film horor-horor sebelumnya kah? Menggembarkan tahu nggak artinya?
Ya, menggambar kan? Menggemparkan. I mean like bisa, apa Bang. kayak stand out gitu kan maksudnya? Iya. Iya kan? Iya. Ya banget. Dan dia juga persiapannya lumayan dalam. Dia pengen banget untuk dapet karakter. Aku kan ngikutin dikit kan behind the scene-nya. Dia tuh itu kerja. Dia ngapain sih? Dan dia udah sempet one on one bersama sama Mas Rukman Rosadi gitu kan. Soalnya kan dia memang punya knowledge yang lumayan dalam juga dengan bedah karakter, bukan membedahi ya, dengan bedah karakter. Okay. Jadi ya dia Membedahi. membedah, aku bilangnya membedah. Jadi komitmen dia sebagai pemain untuk karakternya itu menurut aku sih sesuatu yang aku sebagai pemain bisa respect. Kalau aku nggak kenal dia secara personal level sih, kita cuman memang benar-benar dua pemain yang ketemu di film ini dan akhirnya main bareng filmnya. Pasti aku akan respect dia juga sebagai pemain because it's susah, you know, mainnya ini dengan dance-nya, dengan look-nya, matanya melotot terus ya kan. Actionnya. Jadi itu menurut aku yang bikin Luna itu stand out di Gundik ya. Komitmen yang Iya. bikin stand out. Maluna, silakan. Hah? Oh, aku juga digituin? Iya. Oh, usah. Kalau Silakan. nervous Iya, gitu. karakternya Maxim di sini menurut Maluna, perspektifnya Maluna ya, personally, dengan karakternya Maxim yang sebelum-sebelumnya itu akan sustain out apa? Bagus kok. Oke, Next question. ya, Mas Anggi lempar ke, ayo mulai, jangan bagus kok aja dong. Iya, apa dong? Boleh kayak tadi gitu. Mau dibilang kurang, cuma Enggak sih. Bukan enggak kok. Oke kok. Aman lah, passable. Passable. Iya. Oke. Aman. Berarti bagus kok, itu bukan bagus banget gitu nggak ya? Bukan, maksudnya Bagus karena porsinya dengan yang lain semua pemain itu maksudnya tidak ada yang saling Overlap ya. overshine. Ya. Kan kadang-kadang kalau di sebuah film dengan banyak karakter pasti akan ada yang Iya, kerasa. oh ini tapi aku rasa di sini semuanya sangat-sangat bisa apa ya, saling mengimbangi dan saling mensupport satu sama lain sehingga ini menjadi suatu ensemble yang menarik gitu. Jadi bukan hanya saja kayak menilai satu orang dan dua orang, tapi juga menilai secara keseluruhan ensemble-nya, teamwork-nya berasa gitu loh. So I think it's a compliment for all cast and crew ya, karena memang ini kan sebuah project kolaborasi, kolektif juga gitu. Jadi I think without one and another gitu kayaknya nggak akan jadi seperti ini gitu lah. Iya, jawabannya sangat diplomatis. Iya. Tapi gue mau, jawabannya tetap bagus kok. Ya bagus ya. Maksudnya, kalau bagus kok kan biasanya kan sebelumnya tuh ada kayak, pasti jelek nih. Bagus kok. Gitu kan. Ya kan? Berarti ada tendensi. Jadi melewati ekspektasinya. Ada tendensi, kayaknya nggak bagus nih gitu sebelumnya enggak. Karena kalau bagus kok biasanya ada. Enggak, karena ada tapinya ya, ada tapinya. oh. Bahwa sebelumnya Oke. mengira akan nggak bagus nih gitu. Bagus kok. Gini. Bukan. Karena gini, kenapa aku bilang bagus kok gitu? Karena aku tahu sebenarnya kemampuannya itu bisa lebih. That's the point gitu loh. Karena aku ngerasa kemampuannya bisa lebih. Cuma mungkin karena persiapannya very short dan juga apa ya, banyak satu dan lain hal. Jadi ya termasuk aku gitu. Maksudnya aku juga ngerasa persiapan sampai menuju syuting itu it's a bit short gitu. Jadi the pressure I have and the pressure yang aku dapat itu membuat aku mungkin bisa lebih ekstra gitu. Tapi karena perannya aku kan Nyai, maksudnya di sini agak sedikit lebih berbeda dibanding dia gitu. Berarti cukup
Maksudnya cukup bagus gitu. Oke kok. Bagus. Mas Anggi nyambung ke Baluna tadi dong. Ensemble-nya Mas Anggi udah kepikiran, gue mau Maxim, Belum sih. Agus Kuncoro. Terus nentuin ensemble-nya? Komposisi sih dari pertama kita nge-breakdown kan pertama kan udah idea kan, habis itu premisnya udah ada. Waktu itu tuh mau ditawarin ke mau diproduksi oleh ya kita udah sign sama beberapa PH lah ya, beberapa studio lah ya. Akhirnya nggak jadi. Sebut dong. Kerja nanti Nggak editor usah deh. Itu ya. Akhirnya nggak jadi karena emang nggak mau terlalu banyak berkompromi, pengennya kita bikin sendiri. Pengen lebih jujur lah berkaryanya di sini gitu akhirnya. Nah setelah kita bikin, kita deal nih mau bikin sendiri, udah kita bikin sendiri, kita atur tuh komposisinya kan. Gundiknya Nyai ini yang begini, komposisi perampoknya adalah ya itu kan ada pertama ada Mastermind, ada Muscle, ada Joker, ada Rookie anak baru gitu kan. Nanti sentral karakternya mau siapa nih? Kita di Rookie aja nih, kita yang paling polos segala macem. The world revolve around him sebenarnya gitu kan. Nah ya dia akan ngedrive ceritanya segala macam. Nah baru dari situ kita breakdown siapa yang akan menjadi Nyai ini, siapa yang menjadi ini gitu. Luna selalu ada di dalam listnya gitu kan. Tapi waktu awal pertama jujur bukan Luna awalnya karena kita mau bikin ini indie banget, short, small budget segala macam gitu kan. Kita tahu kalau pakai Luna pasti akan wow, budgetnya akan setengahnya Luna sendiri gitu kan. Hah? Amin, mudah-mudahan Allah mendengar ya Allah. Kalau budget 10M, 5M doang buat gue, amin. Amin. Gue sih aminin aja walaupun itu tidak akan terjadi. Siapa tahu ya kan kayak siapa? Gini deh. Si Robert Downey Jr. Ngerti. Do you know budgetnya dia udah 9 digit sekarang, gila. Ngerti, cuma kan kalau budget produksi itu 10M, masa 5M-nya doang ke gue? Artinya kalau 5M gue budget produksinya itu 50 miliar baru mungkin. Marvel yang baru 200 juta dolar. 250 juta dolar. Dia 9 digit dia 100 sendiri, man. Oh iya ya. Goks. Amin. Berarti iya, tapi gue bukan Robert Downey Jr. ya. Iya. Nah, akhirnya waktu itu Luna ada dalam list, kita bisa bikin 5 besar lah gitu kan, 5 atau 5. Cuma akhirnya kita jalan yang pertama, terus nggak cocok, akhirnya kita move mau mencari alternatif yang lainnya. Ya, yang kita lakukan pertama pasti itu memberanikan diri deh. Memberanikan diri, tanyain lah Luna lah. Gue aja mau waktu itu gemeter gitu. Lebay. Kalau ke restoran Jepang. Aku jawab. Wah, langsung tiup lilin sini kan. agak festif tuh Mas kalau ambil tiup lilin tuh udah agak. Enggak, bareng ada yang ulang tahun juga waktu itu kan. Akhirnya ketemuan. Sebenarnya ada yang ulang tahun ya. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya ketemu dan ketemunya itu pertama itu yang kedua. Yang pertama Agus Kuncoro, kita cari mastermind-nya dulu. Berhubung rumahnya deket kan sini Agus Kuncoro, kita datengin aja ke rumahnya kan. Terus yuk kita main film yuk gitu. Ya oke deh yuk gitu. Film yuk. Gampang. Film yuk. Baru habis itu ke Luna. Habis itu baru cari Maxim dapat, terus cari Joker. Yang paling lama tuh yang cari masalahnya si Dian Sidik. Akhirnya dapat dia gitu sih. Tapi biasanya sih kita emang selalu nge-breakdown karakter, ada top 5-nya siapa aja, ya yang mana yang kita paling suka dan cocok, ya udah go. Go. Tapi apakah go itu nyambung sama yang Baluna bilang tadi, persiapannya sebentar? Iya, karena lu tahu kan skill Luna. Gila gua sampai pas ngeliat gua langsung minum Panadol 3 biji kan, pusing kan. Benar. Cicilan gue banyak gitu. Jadi maksudnya bang time frame itu sedikit. Makanya gemeteran ya. Iya. Tapi untungnya masuk ya. Akhirnya kita mendapatkan ya time frame itu yang cuma sekian belas hari mana tadi awalnya. Mohon maaf ya. Kan emang lu yang syutingnya segitu. Iya. Bukan karena gue. Budgetnya juga sih emang cuma segitu gitu kan. Iya. Menyesuaikan. Tapi akhirnya ya kalau soalnya kan waktu itu kan lu ke sono udah nggak bisa kan, ada yang lain kan. Maksudnya kalau kita mau lama-lama productionnya, preparationnya, Maxim juga kan ada yang lain. Gue juga sih ada yang lain juga. Gitu. Kayaknya lebih ke lu ya. Kayaknya lebih dia deh. Alhamdulillah waktu itu juga ada satu film yang mundur. Gitu, sorry ya, lu lagi syuting series. Gue inget banget lu di tengah-tengah syuting lu lagi meeting. Iya, ada beberapa, ada series dan ada yang lain. Ada film, ada gila nih. Jadi
Oke, kita dapat nih 1 slot nih mundur ya kita. Siapa yang bisa semuanya dapat gitu. Klik langsung. Jadi emang Emang jodoh lah. It's meant to be. meant to be aja. Jadi right people at the right time. Yes. Yeah, right time at the right people and the right. Tapi kalau film Right ini place, nggak right right- time, right people ya. Kalau cerita di dalam film wrong place at the wrong time gitu kan. Iya. Perampokan pada umumnya aja sebenarnya. Yang gagal. Tapi gagal. Tapi ya tapi gundik aja gitu. Iya. Tapi gundik aja. Mereka biasa ngerampok aja sebenarnya di rumah-rumah sebelumnya tuh udah berhasil aja. Cuma yang saat ini ketemunya kenapa di pantai selatan ngerampoknya lu? Iya. Lu nggak mikir juga sih lu gitu pas dia di jalan di mana ya pantai selatan cuy anjing lu ngapain gitu. Gara-gara Ruki nih kayaknya nih. Gara-gara si Ruki nih mungkin ya. Si Ruki Balboa. Ruki Rosadi atau Rukman. Rukman, boleh. Nomor 9, Mbak Luna lagi. Ya, hadir. Gundik dimaknai di dalam film ini sebagai kekuasaan, keserakahan, bahkan trauma sejarah aja. Asik. Ada aja editan aja gitu. Sejauh mana Luna Maya menggali informasi tentang Gundik ini? Sejauh mana? Sebenarnya ya kalau kata-kata gundik maksudnya nggak asing ya. Tapi kalau di persepsi gue, gundik ya memang apa ya, digunakan tidak di zaman yang sekarang gitu. Memang kalau kita bicara sejarah kan memang hadirnya gundik tuh di zaman-zaman ya bisa dibilang sebelum merdeka ya. Zaman masih kita diinvasi oleh negara barat Eropa gitu. Jadi memang posisi gundik itu adalah si menir-menir itu memiliki wanita lain selain istri sahnya lah gitu. Tapi beberapa gundik-gundik yang diceritakan di dalam sejarah itu memiliki posisi dan apa ya? Memiliki posisi dan status sosial yang tinggi. Jadi dihormati gitu. Tapi ya nggak semua, ada juga yang enggak. Ya tergantung si gundiknya, bagaimana menempatkan rajanya. Ya. Raja kecil. Raja kecil lah, gitu. Jadi menggali informasinya dari ChatGPT. Terima kasih atas kejujurannya. Saya suka sekali share ini. I use ChatGPT all the time. Benar. Karena gue bayar subscription Tapi mahal. bayar nggak? Oh, bayar. Bayar lah. Bayar, Mas. Ya gue pakai lah. Iya Mas, bayar santai. Bayar dong. Iya. Karena sangat memudahkan hidup gue. Benar. Kayak balas email, gue copy. Nih balas ngomongin tinggal copy. Itu menghemat waktu sekali. Hemat waktu ya. Ya, Baca buku lah. Hah? Nothing. Baca buku. Nothing. Continue. Next question. Nggak, maksudnya kan Maksud dia kan informasi. kurang literasi gitu, apa gimana? Bukan. Kalau ada yang namanya teknologi untuk mempermudah manusia, Kenapa nggak Betul. dimanfaatin? dimanfaatin Betul. gitu. Kan tidak melakukan kecurangan Dari tadi dengan tuh gue ngerasa teknologi diliatin itu. nama sini sama di sini dari tadi nih. Insya Allah. Pertanyaan nomor 10. Masih Ya. ada sedikit lagi kita. Ya. Lu namanya di sini memerankan sosok yang sensual. Menurut kami di CGV. Masa? Oh ya. Iya. Challenge-nya apa Mbak Luna? Memerankan karakter yang kayaknya dari ini beda. Terus mana lagi? Iya. Kayaknya yang lain-lain beda gitu. Itu. Karena aku belum pernah. Belum pernah Mbak Itu Luna ada. Kak Luna. Ada sama. belum pernah dapet sensual emang? Belum ya? Kayaknya Sensual ya, enggak sih. Ini. Aku emang gundik ini aku bikin sedikit sensual karena memang dia memang very seductive gitu. Karena biasanya aku nggak biasanya ya, aku menggambarkan sosok Nyai ini adalah seseorang yang mendapatkan keinginannya dengan cara yang I will not say typical, but some people would actually memanfaatkan keseksiannya untuk sesuatu gitu. Karena dia mengembrace itu, which is it wrong? The answer is not wrong gitu. Kalau gue seksi, gue mungkin udah foto gini gitu-gitu. Karena gue ngerasa gue pede dengan seperti itu, and it's not wrong gitu. Dan ya gue melihat Nyai itu memang tahu
kelebihannya dia dan dia memanfaatkan kelebihan dia untuk mendapatkan keinginannya dia. Dan salahnya orang-orang yang tersedius dong, bukan salahnya Nyai gitu kan. Makanya jangan tersedius. Jangan tergoda oleh tergoda Nyai. gitu. Kamu yang di sana, kamu nggak tahu gundik-gundik kamu itu sebenarnya apa kan sih. Jadi gosip gitu. Apa jadi Nyinyir gosip? jadi nyinyir gitu. Iya. Tapi Mbak Luna nggak terlalu sulit lah ya memerankan karakternya ya. Kalau aku bilang aku susah banget. Aku agak cukup challenge, quite challenging for me karena memang apa ya, I don't know. Kan Nyai bukan manusia. Setan juga bukan, dia bukan setan ya, tapi kan dia setengah siluman lah ya ibaratnya gitu. Something in between. Something in between. Jadi lu dari tadi menjawab sambil ngeberesin Sambil itu. Iya, teks lo. teks gue tuh kalau udah satu jadi kayak Semuanya langsung semua. dikepangin dia. ada nggak yang gitu? Ada kan kalau udah satu gitu nggak bisa berhenti kan Tanggung. sampai selesai. Nggak ada yang pernah lakuin pas interview sih, Makanya. tapi ya. Tapi maksudnya di sini boleh. Betul. Di sini boleh gitu. Sini boleh. Boleh. Tidur aja tadi gue Nggak pernah bisa. bukan berarti nggak boleh kan? Oh, bukannya nggak boleh. Nggak pernah. Berarti cukup challenging karena ya ini entitas yang Mbak Luna peranin Iya. gitu. Tapi sebenarnya dibilang lebih enak, ada enaknya karena secara karakter lebih jelas gitu. Gue tuh kesulitan kalau memerankan orang-orang biasa gitu loh. Bukan orang-orang biasa, even orang-orang yang normal pada umumnya gitu. Karena dia Karena, nggak normal. karena dia nggak normal. Kalau nggak normal itu enak kayak ngegambarin, nge-moldnya dia tuh enak gitu. Kayak kalau kita lagi ngelukis atau kita lagi ini kan kalau jelas tuh lebih enak tahu gitu. Nah kalau yang karakter-karakter biasa yang manusia yang Taksi. seperti ibu, maksudnya seperti hari-hari yang kita temuin, itu menurut aku lebih sulit. Semakin biasa karakter itu semakin sulit. Tapi semakin karakter itu spesifik dan semakin Unik juga. unik itu menurut aku lebih gampang gitu. Lebih enak dieksplor juga. Lebih enak buat dieksplor. Ya. Tapi kalau udah manusia biasa yang kita temuin hari-hari itu lebih susah. Itu Lebih tuh, susah itu juga mencari sulit ya. keunikannya, mencari ini nih. Gitu. Iya, lebih susah sih. Lebih ya gimana ya? Biar dia terlihat lebih tidak biasa pada umumnya gitu. Itu dia. Akan kita saksikan 22 Mei. Yeay. Nomor 11, tips Ya. and 12. Ya wes. Boleh Oh, di sini lengkap-lengkapin aja. Lengkap-lengkap boleh, Mas. Harusnya tadi berapa? 11 tadi. Ini kata dia 12. Oh, oke. Dari Maxim dulu, nanti Mbak Luna terakhir. Pesan yang mau kalian sampaikan terhadap perempuan Indonesia. Silakan, Mas. Hah? Jangan jadi gundik. Udah pasti. Atau ngaku aja. Come out aja. Jadi dari informasi ChatGPT yang dikasih aku kemarin, nggak bercanda. Pesan aku personally, wah, it's deep ya. I don't know whether you wanna be gundik, whether you wanna be anything you want. Ya, Wait, what? Are we konteksnya di situ? iya dong. Kan kita lagi ngebahas film gundik. Jadi Berarti pesan- it's okay to be a gundik. it's not my It's a- life. it's a choice. It's their Sebenarnya life. tadi aku sempat omongin Gua sih- ini pas aku diwawancari sendirian. Aku tuh lebih prefer orang yang jujur dengan dirinya sendiri daripada kayak, maybe not. Nggak, maksudnya kan kalaupun dia jadi gundik dan dia nggak apa-apa dan orang Iya. sekitarnya nggak apa-apa dan pasangannya juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kenapa Really? kita yang repot? Be yourself. No Iya. matter Be what yourself. they say. Iya dong. Lagu Sting itu. Posting. Jadi gundik nggak apa-apa asal kepepet. Gimana? Enggak. Emang silakan kalau lanjutkan. ternyata jadi gundik karena cinta gimana? Oh, bertepuk sebelah tangan dong. Kok Berarti bertepuk sebelah kan tangan? dia punya istri yang sah. Lah suaminya juga mau? Terus dinafkahinya cuma sementara, enggak ya? Enggak dong. Iya kan sama-sama Eh, ex. Selama dinafkahi terus lah ya. Iya. Ya. Nggak Saya apa-apa. suka sekali. Enggak. Nah, ada ya Enggak. Saya suka sekali Ah. Kesar ini. istrinya ya? Oh, lagi hamil lagi? Wah parah lo. Enggak. Di apartemen yang mana? Enggak, ayo. Di kos-kosan ya? Gimana Max? Gak bisa follow up dengan hari. Ya, just be yourself. Berarti pesannya iya, apa? Pesannya kalau sebenarnya
bukan mengiyakan membolehkan gitu, tapi ya value orang tuh kan beda-beda. Tapi yang lu himbau apa? Yang lu himbau membolehkan atau Perempuan tidak? Indonesia nih ya. Gue sih gini, ini we cannot mengatur semua harus bagaimana, itu balik lagi ke ininya sendiri. Tapi kalau if you ask me, gue mau jadi gundik, jawabannya gue nggak akan mau. Gue nggak suka berbagi, gue nggak mau dibagi gitu loh. Dan gue pengen masih nonton ke bioskop gandengin pasangan gue gitu, tanpa gue harus merasa tanpa merasa bersalah atau tanpa merasa nanti ada orang yang menganggap gue salah gitu. I would do the normal thing aja gitu, tapi gue tidak akan menjudge kalau ada orang yang melakukan itu gitu, karena I'm not in their position to say it's not good or bad atau apa, karena kita nggak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi gitu. We don't walk in their shoes ya. Yeah, exactly. Jadilah gundik. Enggak. Jangan juga. Tapi moral of the story nggak enak. Enakan cari yang bebas-bebas aja. Tapi iya kan? tapi masalahnya adalah populasi di dunia ini udah 1 banding 5 nih. Iya. Laki-laki cuma 1, perempuannya 5 nih perbandingan di dunia. Katanya begitu ya secara Katanya statistik kan. Berarti kan kalau kita masih ada kesempatan pukul rata masih ada 1 kesempatan. cowok untuk 5 cewek ya. gitu Kok kan. gitu? So how? So how? Just do it. Perempuan sendiri juga nggak apa-apa kan? Nggak harus punya pasangan juga kan? Betul. Iya kan? Oh, berarti apa namanya itu? Kalau hidup sendiri sampai mati, Ya nggak apa-apa juga. ya namanya apa? Monogamis? Monogamous. Monogami kan satu sendiri, pasangan. ya. Apa dong? Hidup sendiri. Selibat. Apa dong? Selibat. Apa? Apa namanya? Self apa sih? Aku lupa apa namanya. Self love? I don't know. Mengauni diri sendiri itu. Oh. Aduh, apa ya? Nanti editannya di sini aja. Ya, itu coba kuat. Ya, itu tadi pokoknya. Itu dia tadi. Iya kan? Ya. Maksudnya jadi sama diri sendiri juga nggak apa-apa. Nah, berarti pilihannya ya semua bisa memilih lah dengan Iya. pilihan masing-masing. Jadi nggak Ada apa-apa. resiko dan ada enak dan nggak Ya. enak. Kalau mau milih jadi gundik nggak apa-apa, silahkan. Tapi banyak nggak enaknya, banyak resikonya juga. Enaknya juga banyak sih. Ya kalau ketemunya yang pas, ketemunya yang royal. Ya iya itu dia, kalau royal di awal ternyata habis itu dilepehin ya kan, Iya. terus nggak diaku anak atau kalau Mati. punya anak ya kan. Siapa? Ada di buku itu, buku Nyai Antosoroh tuh ya kan. Iya. Oh iya. Yonta seorang lagi. Iya benar-benar. Lo Nyai Ontosoro kan juga gundik. Iya dia kan istri Istri ininya siapa? si Melamin. Melamin itu. bukan Miske itu si ininya ya. Rizky kan anaknya. Bukan anaknya yang suka sama dia kan. Kok kita jadi bahas buku itu ya? Iya. Makanya Coba. itu dia. Messi mau tambahkan untuk Miske lagi. Mingke. karena Mas Anggi akan menutup nanti. Oh Mingke yang suka sama anaknya. Iya betul. Iya. Wait, aku harus ngapain nih? Pesan untuk perempuan Indonesia. Tadi belum dijawab. masih. Belum dijawab tadi. Tadi semuanya diedit, dibuang tadi. Gitu. Tiba-tiba dibilang di masuk. Be yourself. No matter what they say. Karena apa gue bilang? Whatever happens, you're never alone. Misalnya ada apa-apa, ada selalu keluarga yang ingin mendampingimu. Jadi gundik-gundik itu kalau terjadi sesuatu ada keluarganya. Salah lagi aja. Kamera kesana aja udah. Salah lagi. Kalau misalnya dia nggak punya keluarga juga selalu ada public sosial apa? Ya, Nah, itu. ada. Intinya nonton film kita yang namanya Gunting. Ya, pesannya Yang itu sih. namanya judulnya. Mas Anggi silakan. Apa? Mau closing statement ini? Silakan. Udah closing aja? Kan baru sebentar nih itu. Wih. Udah ngantuk nih. Udah harus ngopi gue. Closingnya sih pasti kan kita tonton film Gundik lah. Oh iya dong. Cuma Untuk ya perempuan Indonesianya? Oh perempuan Indonesia tetap untuk perempuan Indonesia. Pesan buat pesan untuk perempuan Indonesia. Untuk perempuan Indonesia gimana? Perempuan Indonesia, kalian akan selalu menjadi bagian dari simbol, Asik. dari keserakahan dan keinginan dan nafsu para lelaki. Pasti gue ngomong apa sih anjir? Nggak, pokoknya ya hati-hati aja buat berlangkah. Gue jadi kayak dia ngomongnya. kan kalau pressure susah kan. Ya, buat perempuan Indonesia, tonton film Gundik.
Udah. Pokoknya ya jangan. Kalau dari saya sih jangan jadi gundik. Kalau mau disahin aja. Jadi lebih yang sah itu lebih enak. Jadi lebih Insya Allah sah ya. lebih insya Allah sah, lebih adil. Jadi jangan jadi gundik. Jangan menjadi apa objek dari keserakahan dan nafsu bejat para pria, cialah. Wow. Enggak. Terlalu ini gue, terlalu Tapi SJW. benar juga. Tapi benar juga sih. Tapi kan kayak mau, maksudnya itu keluar dari laki-laki, pria harusnya tuh jadi sesuatu hal yang bisa dipertimbangkan. Ya, Tapi kalau emang mau ya nggak apa-apa juga. nggak apa-apa juga. Serah juga. Ya, jadi buat para wanita ya lebih ya hati-hati dalam Bener. berperilaku dan Know segala your macam. value. Yes, Nah, know your values. seharusnya tanya itu Luna dulu lah. Dan Kita dulu deh. Kalau itu nggak jadi gini ntar ini. kalau ya selalu menjaga Kearifan lokal. kearifan lokal dan menjaga uang kalian di spend yang baik seperti menonton film gundik, membeli Iya. tiket film gundik itu hal yang baik. Jangan terlalu tergiur di sosial media dengan keglamoran yang hanya di dunia fana itu, Azim. Iya. Kalaupun kalian sudah menjadi gundik, come out lah, keluarlah. Mengakulah. Be yourself. Kalian tagihlah apa yang ingin ditagih contohnya. Ini ngomongin siapa sih? Enggak, siapapun, siapa sih? Gundik ini enggak ya, Bang. Bukan Gundik- spesifik. Iya. Oh, iya, Emang iya sih gundik ini punya inisial namanya RK. Closing kali. Enggak, emang namanya dia RK kan. Gue masih belum tahu. Nyai RK. Apa sih? Spoiler dong. Spoiler banget sih. Kurang bisa Kagak ngerti gua. What the hell's going on? Masuk yang itu rekaman Kita ngapain sih? clickbait kita di depan itu Maxim tadi ngomong itu ya. Nggak ngerti gua. Kagak ngerti. Iya, pokoknya Nyai RK lah pokoknya. Ya itu aja sih. Bahwa deh. gundik ini adalah simbol dari keserakahan dan harta, tahta dan terakhir ya. wanita. Terima kasih sudah boleh main ke markasnya Umbara Brothers. Terima kasih buat kerja keras kalian di proyek ini. Terima kasih kakak-kakak yang bertugas nemenin di belakang. Subscribe. CGV menuju 1 juta subscriber. Wow, Oh, really? amin. Yeah, CGV. Padahal baru 200.000. Oh, jauh ya? Jauh banget. Menuju kan baru Iya, sabar ya. Cita-cita, iya. CGV. Iya. Tetap banyakin film-film anime juga, please. Langsung dari Maxim. Banyakin ini baru potong TikTok, banyakin. Dibanyakin. Yeay, Maxim CGV. mendukung anim di Kita wibu soalnya. mantap. Hari Senin ada laporan, Kan gua hari Senin ada laporan. Pecinta bioskop. Iya. Jadi gue kalau diajak nonton, kalau nggak terpaksa banget sih itu. Dan kalau Karena penonton gue pengen itu. penonton kosong jangan diturunin layarnya, please. Ah, Enggak, film-film semua film. iya. Jadi Soalnya banyak tolonglah. film indie yang masuk ke Ya, CGV juga. film-film tapi indie. kan kalau kosong, kosnya dia gede juga. Mendingan masukin yang lain yang ada. Tapi kan nanti ada yang nonton, walaupun Dicatat ya? bukan manusia. Dicatat ya? Bukan manusia, bangku kosong. Mantap nih, potongan hari Senin ada report kita. Iya, masukkan aja. By the way, I know it's a big investment. thank I you know. banget CGV udah hadir di Indonesia. Tapi thank you. Karena Jadi- menambah layar itu udah bermanfaat banget. Betul. Ya, tambahkan Harus bisa layar nambah lagi. layar lebih banyak lagi. Tambah 1000 layar lagi. Amin. Ya, CGV. Udah. Jangan lupa saksikan Gundik Tanggal 22 Mei 2025 di CGV. Indonesia.